Film dimulai ketika dua bersaudara merayakan hari ulang tahunnya yang amat sederhana di sebuah warung jamu. Si kakak yang bernama Stone Hopper dan adiknya bernama Alec Hopper. Tidak lama datang seorang perempuan mengalihkan pandangan si Alec Hopper tersebut. Demi mendapatkan perhatian dari seorang wanita, Hopper rela melakukan apapun untuk mendapatkan hatinya, hingga ia berkorban untuk sebuah burrito ayam. Setelah kejadian itu berlalu, Stone yang memang sebagai prajurit angkatan laut memaksa kepada Hopper untuk bergabung dengan angkatan laut. Jauh sebelum masa sekarang, tepatnya pada tahun 2005, para ilmuwan di saat itu menemukan planet yang dipercaya memiliki iklim yang hampir sama dengan planet Bumi. Dan pada tahun berikutnya, tepatnya pada tahun 2006, NASA membangun transmisi 5 kali lebih kuat dari peralatan yang pernah ada. Dan kemudian program itu dikenal dengan nama Proyek Suar, yang menurut cenah yang ada, satelit mereka yang berada di Hawaii akan mengirimkan sinyal kepada satelit pengorbit, dan kemudian akan memperkuat dan mengirim sinyal ke planet yang menjadi target tersebut. Planet yang dimaksud kemudian diberi nama oleh mereka bernama Planet G, dan transmisi pun dimulai. Dibuka dengan diselenggarakannya upacara pembukaan RIMPAC 2012 atau disebut dengan Latihan Tempur Angkatan Laut Internasional, demi untuk membangun kerjasama dan berkolaborasi dengan negara lain. Tidak serta-merta semuanya dilakukan di atas air, tapi berbagai macam olahraga dilakukan di daratan demi terciptanya kerjasama dengan negara lain. Singkat waktu ketika hari itu terlihat cerah ketika Laksamana Sen, ketua dari seluruh kapal angkatan laut, memberikan sebuah sambutan pada pembukaan acara RIMPAC 2012 tersebut. Hingga suatu ketika Hopper yang memang sedari awal ia tidak bisa untuk menahan emosi, terjadilah suatu insiden kecil ketika ia dan Kapten Nagata berada di tempat yang sama, hingga mereka berdua diberikan asupan ceramah oleh Laksamana Sen selaku penanggung jawab di tempat tersebut. Scene kemudian beralih di hari pertama diselenggarakannya latihan tempur tersebut. Di saat Hopper yang sedang membakar semangat para kru di sana, ia diberi kabar oleh sang kakak di mana ia akan dikeluarkan dari angkatan laut tersebut setelah acara latihan RIMPAC ini selesai. I just don't get it, man. What? I'm sorry I let you down. Perkenalkan, dia adalah Sam, perempuan yang membuat Hopper jatuh cinta, sekaligus ia adalah putri dari Laksamana Sen. Ternyata Sam menjadi seorang terapis fisik bagi mantan pejuang angkatan laut, di mana ia bertugas untuk membantu salah satu pejuang yang bernama Mike, yang menurut kabar cerita Mike sudah kehilangan semangat untuk berjuang di saat ia kehilangan kakinya. Untuk memulihkan semangat juang dari seorang prajurit militer, kemudian Sam mengajak Mike untuk mengelilingi daerah tersebut. Di tempat lain, Dr. Nogradi, salah satu ilmuwan yang melihat keanehan dari sebuah radar, melihat ada benda misterius yang terdeteksi meluncur cepat dan mengarah ke bumi. Tak lama kemudian ia segera menghubungi pihak-pihak terkait untuk memberitahukan hal tersebut. Call the Air Force because they might want to fuel. Good morning, Mr. Zapata.
We're tracking something splintering on. Menurut pemerintah setempat, kemungkinan benda yang mendarat tersebut ialah balasan sinyal atau jawaban atas komunikasi yang telah mereka lakukan pada planet G tersebut. And we got back an alien. We sent out a signal. Terlihat salah satu 5 benda tersebut hancur setelah menabrak sebuah satelit luar angkasa dan mendarat di pusat kota Hong Kong. Di tengah acara Rimpak yang baru saja dimulai, Laksamana Sen mendapat kabar bahwa ada beberapa objek tidak dikenal jatuh di lautan Samudra Pasifik, yang karena benda yang dimaksud tidak terlihat dalam radar. Tidak lama setelah itu, Stone yang menjadi komandan regu memberikan perintah kepada regu yang berada paling depan untuk memeriksa hal tersebut. Entah sial atau beruntung bagi Alex Hoover, ia menjadi salah satu orang yang memeriksa benda tersebut. Setelah didekati, diamati, dan dengan berani Hoover menyentuh benda asing tersebut. Lalu tiba-tiba setelahnya 2 benda yang berada di sampingnya tersebut memancarkan sebuah cahaya dan membentuk sebuah sangkar yang mengelilingi di sekitar mereka. Sangkar tersebut seperti sebuah dinding pembatas antar dimensi sehingga memutus semua jaringan komunikasi antara mereka yang berada di luar sangkar dan yang berada di dalam sangkar, serta tidak dapat ditembus oleh apapun. Hoover yang baru saja tersadar melihat hal yang kurang baik yang akan menimpa mereka semua. Kemudian muncul 3 buah benda asing ke permukaan laut. Entah benda itu pesawat tempur ataupun kapal tempur. Yang pasti, setelah pasukan angkatan laut memberikan tanda peringatan, benda tersebut memancarkan gelombang elektromagnetik yang menghempaskan dan menghancurkan di area sekitarnya. Lalu Komandan Stone yang melihat Hoover dengan nekat menyerang musuh tersebut memberi perintah untuk menembak dan mengalihkan perhatian dari musuh tersebut. Akibat dari tindakan yang kurang memahami situasi itu, dengan penuh penyesalan, Hoover harus melihat seluruh pasukan yang berada di dalam kapal yang dipimpin langsung oleh kakaknya, yaitu Komandan Stone, hancur hingga tak berbentuk setelah diserang oleh musuh tersebut. Dengan penuh amarah, kemudian Hoover kembali ke kapal regu yang lain. Namun sungguh sayang, ternyata kapten dan wakilnya di kapal tersebut telah tewas akibat serangan musuh pada awal serangan tadi. Entah harus senang atau sedih, pada kenyataannya kini Hoover lah yang menjadi pemimpin di kapal tersebut karena ia satu-satunya perwira yang masih hidup dan berada di sana. Please just give me an order. I don't know what to do, sir. Sir. Tidak berbeda jauh nasib dari kapal yang dipimpin oleh Kapten Nagata. Mereka pun harus merasakan betapa perihnya ketika kapal mereka hancur lebur tak tersisa. Di sisi lain, ketika Hoover yang penuh amarah ingin membalaskan kematian kakaknya, dengan jiwa kesatria akhirnya ia bisa menurunkan ego dan memilih untuk menyelamatkan para kru yang tersisa dari kapal Kapten Nagata. Sementara di pangkalan militer Angkatan Udara telah hancur luluh lantah tak tersisa akibat dari serangan benda misterius yang terus berputar menghancurkan segalanya.
Tidak jauh berbeda dengan pangkalan militer angkatan udara, di beberapa tengah kota pun menjadi luluh lantah akibat serangan dari benda tersebut. Di lain tempat, ketika Sam dan Mike yang masih tidak mengetahui hal apa yang sedang terjadi, mereka diberitahu oleh petugas kepolisian yang memeriksa daerah tersebut untuk segera pergi meninggalkan tempat itu. Namun sungguh sayang bagi para petugas kepolisian tersebut, karena harus gugur setelah makhluk yang diketahui sebagai alien itu menghancurkan mobil yang mereka kendarai, di mana beberapa dari alien tersebut telah mendaratkan sebuah kapsul di dekat tempat proyek suar itu berada. Kembali kepada Hopper yang sedang merenungi atas tindakannya selama ini. Hopper pun diminta untuk memeriksa salah satu temuan yang ditemukan oleh para kru tersebut. Tidak lain mereka menemukan salah satu alien yang tengah pingsan. Namun sesaat setelah Hopper membuka di balik topeng tersebut, mengetahui masih ada alien yang terjebak di dalam kapal mereka, seketika mereka pun berburu kembali untuk menemukan alien tersebut. Terlihat dari pergerakan alien tersebut, ia hanya mencari dan menghancurkan apa yang menjadi ancaman bagi mereka. Namun ketika manusia itu sendiri melakukan perlawanan, maka manusia tersebut akan ikut menjadi sasaran alien tersebut. Kemudian Hopper mendapatkan ide untuk menghancurkan makhluk tersebut. Ia pun berlari menuju bagian luar kapal dan menyuruh anak buahnya tersebut memasuki ruang kontrol senjata. Kembali ke tempat Sam dan Mike, di mana mereka berencana pergi dari tempat tersebut setelah melihat ancaman yang ada di depan mereka begitu berbahaya dan beresiko tinggi. Ketika mereka hendak pergi tersebut, mereka bertemu dengan seseorang yang bernama Carl Zapata, yang dimana si Carl ini memang bertugas di proyek suar tersebut. Ia pun menjelaskan beberapa kemungkinan hal yang akan dilakukan oleh para alien tersebut. Kemungkinan yang paling buruk ialah mereka memanggil lebih banyak lagi pasukan dari planet mereka berasal dengan satelit transmisi suar tersebut. About 5 hours, and then they'll use it to. That makes a lot of sense. Let's call him. But there's no possible way that I'm going. Now, I feel you. go. Kemudian menurut Dr. Nogradi yang mengatakan bahwa kemungkinan para alien tersebut menginginkan alat komunikasi mereka, yakni proyek suar yang berada di Hawaii, yang karena setelah benda yang terjatuh di Hong Kong tersebut setelah diteliti, kemungkinan alat itu adalah alat komunikasi para alien tersebut ke tempat mereka berasal. I believe it's for that asset they've domed the establishing a line of communication home at an extinction level event. Di lain tempat, salah satu anak buah Hopper yang mempunyai suatu kesimpulan setelah ia mencoba memakai helm dari salah satu alien yang pernah mereka tangkap. Ia menjelaskan kemungkinan para alien tersebut tidak tahan akan sinar matahari setelah ia melihat di beberapa komponen helm tersebut memiliki kaca yang sangat tebal dan gelap.
Di tengah musyawarah yang mereka lakukan, Kapten Nagata memiliki satu cara yang mungkin dapat memberikan perlawanan kepada musuh dari jarak yang cukup jauh. Cara yang menurutnya cukup efektif dan telah digunakan kurang lebih 20 tahun oleh negaranya tersebut. Cara tersebut ialah menggunakan pergerakan air yang memanfaatkan pelampung pendeteksi tsunami. Meskipun tanpa harus menggunakan radar, Kapten Nagata cukup yakin akan rencananya tersebut dapat berhasil. By wave, it transmits a signal. Practice it as a contingency plan. It's heading towards us. Fire! Echo 1-1. Roger. Echo 1. Fox 2-4. Foxtrot 2-4. Ready to Fire! Tidak lama terdengar panggilan radio di ruangan tersebut. Terdengar Sam memberikan arahan kepada Hopper untuk segera menghancurkan menara suar dalam 4 jam ke depan. Dan Hopper pun meminta kepada Sam untuk segera pergi meninggalkan tempat tersebut. To destroy the facility, we have 4 Hopper. Sam, 4 hours, I copy. Kemudian setelah mendeteksi adanya pesawat musuh lain yang mendekat dengan begitu cepat, insting Hopper memberikan ide untuk memancing pesawat tersebut sebelum matahari terbit. Hitungan mundur terus bergerak dan setelah aba-aba dari Hopper, akhirnya serangan itu pun dimulai. Banyak korban jiwa berjatuhan dalam hal tersebut, namun dengan jiwa pantang menyerah, Hopper masih mempunyai tekad untuk mengakhiri semuanya. Ia meyakinkan kepada semua anggotanya bahwa mereka masih memiliki kesempatan untuk melawan, meskipun kapal yang dimaksud Hopper ialah kapal tempur yang sudah dijadikan museum dan berumur 70 tahun. Dengan izin dari semua veteran yang berada di kapal museum tersebut, dengan semangat juang yang masih tinggi, akhirnya kapal tempur tersebut masih dapat berfungsi dengan baik. What do you need, son? Setelah pesawat tempur milik musuh hancur, terlihat sangkar perisai yang menutupi daerah tersebut pun mulai hilang. Every available plane on this ship in the Di tempat lain terlihat Sam dan Mike yang mencoba untuk menyelamatkan bumi dari bahaya para alien tersebut dengan berani menerobos langsung ke tempat proyek suar yang sedang dilakukan transmisi oleh para alien tersebut. Kemudian melihat waktu yang tidak banyak lagi, Hopper dan yang lain bergotong royong untuk dapat menembakkan misil terakhir mereka ke arah tempat proyek suar itu berada. Kemudian scene pun berpindah setelah pertempuran tersebut usai. Di akhir film, Hopper pun mengungkapkan keinginannya tersebut untuk menikahi putri dari Laksamana Sen. And I'm asking your permission to know that I'm in love with Sam. Terima kasih untuk semua hal yang sudah tercipta. Kalian luar biasa.